Langsung saja aku akan membaca energi Danu di sini. Nah, di sini ada kartu yang keluar energinya. Ya. Jadi energi ini mengatakan padaku bahwa kita tahu dia dari seseorang itu, dari wajahnya aja kita tuh tahu loh orang itu gimana karakternya, ya. Karakter itu adalah, jadi untuk kepolisian ya, bagi penyelidik itu lebih baik membangun kepercayaan diri dari orang yang disangka, ya, disangka atau si pelaku. Nah, si tersangka dan pelaku ini kan nggak tahu, semuanya kan belum jelas semuanya sampai saat ini. Mungkin polisi sudah mengantongi, tetapi kan nggak serta merta immediately mengumumkan, ya nggak bisa gitu dong, ya kan? Karena nanti ketika sudah dinyatakan tersangka dan mendapatkan hukuman, itu yang menentukan bukan polisi tetapi hakim, seperti itu ya. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi lebih baik membangun kepercayaan diri si tersangka tadi ini, ya, siapapun itu, karena ini masih belum ketemu. Ia akan terus berkelit dalam kebohongannya sendiri. Nah, ya. Nah, setelah itu ada satu titik atau satu momen di mana kebohongan itu akan runtuh dengan sendirinya. Itu yang dilakukan oleh polisi saat ini. Jadi memang untuk sebuah kasus itu polisi ya itu nggak buru-buru untuk membongkar kebohongan ataupun nggak buru-buru menentukan ini pelakunya, nggak bisa gitu ya, karena polisi itu kan sebagai aparat negara ya, sebagai alat untuk mengamankan negara ya kan. Nah, polisi itu makanya kita sering sekali mendengar mereka mempunyai asas praduga tidak bersalah. Apa maksudnya itu? Nanti saja. Tapi kalau misalkan kamu menganggap bahwa video ini kelamaan, ya udah di skip aja ya. Jadi aku nggak mau teruskan. Oke, anyway. Aku akan membaca lagi tentang si Danu. Oke. Polisi menganggap selama penyelidikan itu Danu memiliki kelancaran, ya. Jadi kelancaran dalam dia menceritakan sesuatu kejadian, dan barangkali juga dianggap bahwa apapun yang dia katakan itu nggak mencela-menceli, jadi tidak berubah-ubah, ya. Nah, tetapi aku di sini melihat sesuatu yang kita tahu ya, kita tahu berita yang berseliweran itu. Apakah Danu ini sengaja dipakai untuk menjebak pelaku yang sebenarnya? Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut kartu ini, energi yang aku lihat adalah ya. Jadi karena Danu ini adalah seorang yang innocent, lihat aja tuh wajahnya, dia tuh innocent banget. Polos banget ya kan. Nah, jadi polisi itu untuk menjebak atau menggali sebuah kasus atau mencari data-data yang lebih akurat ya, itu memang membutuhkan orang-orang seperti Danu, ataupun memang orang-orang yang memang berhubungan dalam kasus tersebut gitu loh. Semakin ini ya, kasus ini semakin membuat energi kita itu ikut terkuras, benar kan ya? Nah, jadi memang di sini ada energi yang aku baca lagi, bahwa mudah-mudahan dari Danu ini ya, dari Yoris, dari orang-orang yang memang sudah dipanggil ya oleh kepolisian itu sesegera akan mendapatkan jawaban yang atau hasil yang dibutuhkan, ya, begitu kan harapannya. Oke. Di video-videoku yang sebelumnya, aku pernah mengatakan bahwa aku membaca sebuah energi bahwa kasus ini akan tertunda, ya kan? Coba deh dilihat ke bawah. Sebenarnya memang cukup rumit ya, karena bisa jadi
kasus ini memang sudah direncanakan sangat matang dan memang ada orang-orang yang dibayar ya, mungkin ya kan. Nah, itu kan bagian polisi nanti yang akan mengungkap ya. Kita itu bisa beropini, atau kita itu bisa berpikir atau menyangka ya kan, tetapi sekali lagi masalah ini memang membutuhkan banyak waktu. Itu yang aku lihat dari energi ya, dari energi yang going around. Oke, ada baiknya kita memberikan semangat sama bapak-bapak polisi ya, supaya beliau-beliau ini gimana ya, jangan kita desak terus deh, kasihan ya. Karena apa? Ya, bapak-bapak itu kan juga manusia ya kan, bukan robot gitu. Jadi aku tuh sebenarnya pengen share sama kalian. Polisi itu kan memiliki asas praduga tak bersalah, ya kan? Even itu udah disangka bahwa orang itu adalah penjahatnya atau pelakunya, ya. Tetapi nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab. Jadi kita itu adalah manusia, bukan? Nah, ternyata sebagai manusia itu kita hanya punya satu tugas yang paling sederhana, yang saking sederhananya itu kita itu sebagai manusia nggak bisa lakukan. Apakah itu? Ayo, nanti saja aku jawab. Jadi aku juga sebagai seorang pembaca energi ya, ketika aku mempunyai klien yang datang ke aku, jadi orang-orang yang datang ke aku itu biasanya mereka mempunyai mental illness ya, jadi sakit pikiran, sakit mental, termasuk sakit jiwa. Nah, ketika aku mengobati klien aku ya, karena aku menyembuhkan mereka ya, aku juga perlu banget untuk yang namanya tuh I want to rest now ya. Aku nggak mau diganggu oleh siapapun, aku mau diam, pokoknya aku mau istirahat ya. Nah, bagaimana cara istirahatku? Aku kasih tahu. Oke, aku lanjutkan. Ternyata kita sebagai manusia itu mempunyai tugas yang sangat sederhana, ya. Nah, itu yang juga sangat berlakukan di asas praduga tak bersalah ini, ya kan? Karena tugas manusia itu adalah memanusiakan manusia lain. Jadi sekarang kita mengerti kenapa untuk sebuah kasus itu kadang kita atau polisi itu sangat-sangat membutuhkan waktu ya, karena yang sedang dihadapi ini manusia dan
meskipun orang itu bersalah, tetap memiliki kesempatan untuk sebagai manusia, untuk dimanusiakan. Itu maksud aku. Oke, kita akan lanjut. Kartu yang aku baca selanjutnya adalah, atau ini lebih aku katakan sebagai pesan semesta ya, untuk Danu. Nah, jadi ini energi yang keluar adalah The Tower ya. The Tower itu adalah sebuah chaos ya, sebuah peristiwa yang sangat besar. Maksudnya itu adalah sebuah tragedi ya, tragedi. Jadi gimana sih namanya, dia bekerja di situ, even though dia itu adalah masih keluarga ya, masih family. Tentu aja kan ini benar-benar sebenarnya kayak misalkan dia mimpi itu, aku tuh mimpi apa semalam kok tiba-tiba aku mendengar Ibu Tuti dan Amel meninggal. Nah, si Danu ini adalah orang yang sering banget datang ke rumah beliau ya, sering banget dimintain tolong ini, dimintain tolong itu ya kan. Jadi ada sebuah kedekatan emosi di sini yang aku maksud. Nah, kedekatan emosi ini sangat kuat yang terjadi antara mereka ini, antara mereka bertiga ini ya, karena tadi yang aku bilang bahwa dia memang sering ke sana begitu. Nah, ada kartu lain yang pengen aku baca di sini. Aku lihat energinya adalah this is good news ya. Good news itu artinya dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penyelidikan, maksud aku, yang dilakukan oleh kepolisian, pihak kepolisian, sampai si Danu ini datang 7-8 kali ya kan. Dan itu waktunya juga nggak tentu ya, bisa 12 hour something like that, mungkin lebih ya. Kita tahu beritanya. Nah, jadi dari cerita si Danu atau keterangan si Danu ini memang memberikan good news buat polisi ya. Jadi makanya kita tunggu aja. Nah, di sini ada new connection ya. Jadi ini ada koneksi baru. Seperti gini loh. New connection itu seperti sebuah jadi polisi sudah bisa menghubungkan ini. Nah, jadi kan kasus ini, jadi polisi itu kan tugasnya bukan menyuruh ya, bukan memaksa, bukan menyuruh, bukan seperti itu. Bukan orang itu disuruh mengakui, yang mana ada sih namanya maling ngaku kan kayak gitu kan, enggak. Tetapi kan dari keterangan dia, keterangan para saksi yang diundang atau diselidiki itu, dari situlah ditemukan, oh ini nggak match, oh ini bener, oh ini seperti itu. Jadi benang-benang merah itu mulai terurai sekarang, begitu maksud aku ya. Jadi polisi kemudian, nah ini keluar nih, setelah si Danu ini masuk ke dalam penyelidikan itu ya, polisi dapat menganalisa bahwa sebenarnya si Danu dan almarhumah Ibu Tuti dan Amel ini mempunyai koneksi yang sangat kuat ya, yang sangat gimana ya namanya juga, si Danu ini adalah seorang pegawainya kan, termasuk kan, meskipun mereka itu adalah keluarga, tetapi kan tetap dibayar oleh Ibu Tuti ya, keluarga Ibu Tuti di yayasan itu, begitu maksud aku. Jadi sebagai seseorang yang memang dipekerjakan di situ, mendapatkan gaji, tetapi di sini juga ada unsur family atau keluarga, tentulah itu terjadi sebuah teamwork, itulah maksud aku ya. Jadi polisi sudah menggarisbawahi bahwa hubungan Danu dan Ibu Tuti juga Amel itu memiliki emosi yang kuat dalam hubungan ini, dan mereka adalah teamwork yang bagus ya. Jadi barangkali itulah yang membuat kemudian polisi si Danu boleh pulang atau sudah tidak perlu ditanya-tanya lagi. But anyway, aku masih curious dengan kartu yang ini tadi aku bilang bahwa
bisa saja si Danu ini disuruh masuk adalah untuk memancing pelaku yang sebenarnya. Seperti itu loh. Jadi oh my god, ini memang benar-benar yang ini ya, yang benar-benar gimana ya, benar-benar rumit gitu loh. Anyway, aku masih penasaran dengan kartu ini ya. Apakah Danu ini adalah orang yang sengaja dilibatkan untuk memang memancing siapa pelaku yang sebenarnya? Karena investigasi dari kepolisian itu sudah nggak bisa terbantahkan lagi bahwa pelakunya ini adalah orang yang paling dekat dengan keluarga mereka ini, ya. Jadi dengan keluguan si Danu ini bisa jadi, ya. Nah, jadi intinya gini, polisi itu tidak akan gegabah atau tidak akan memberikan pernyataan secara mature, ya. Bahwa ini pelakunya, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi di dalam sebuah tatanan itu ada prosedur-prosedur, apalagi yang menentukan salah dan tidaknya itu bukan polisi, tetapi hakim nanti, ya. Jadi siapa nanti yang bersalah dan dihukum berapa itu keputusan hakim. Jadi nggak mungkin kan polisi itu serta-merta immediately akan mengumumkan, oh dia bersalah, oh ya nggak begitu, Marimar. Jadi alangkah baiknya kita tunggu saja. Oke, sebelum mengakhirinya aku akan menculik kamu ke sini, ya. Kamu yang baru terdampar di YouTubeku ini, aku Madam Suki atau Suki. Aku tinggal di Belanda, Thailand, dan di Indonesia. Kalau kalian mau atau berminat untuk reading tarot, silahkan untuk membooking waktu aku ya. Bagaimana caranya? Lihat aja di deskripsi, atau kalau kamu mendengarkan ini di Facebook aku atau di Instagram aku, silakan inbox saja. Tapi kalau kamu mendengarkan ini di YouTube aku, silakan melihat deskripsi aja ya. Dan barangkali kamu punya masalah dalam kehidupan ini, kamu punya problem apa aja dengan keluarga kamu, dengan gebetan kamu, dengan pekerjaan kamu, atau dalam hidup ini kamu udah akan menyerah, ya kan? Atau hal-hal yang memang sangat ingin kamu capai tetapi belum tercapai, atau kamu banyaklah ya masalah dalam kehidupan ini. Jadi silakan reading tarot dulu, nanti kemudian jika memang masalahnya itu bisa untuk di healing, nanti aku bantu untuk healing dipakai cahaya. Oke, gitu aja. Yuhu. Jadi begitu aja dulu pembacaanku untuk membaca energi dari Danu atau emosi dari Danu ini, ya kan? Next time aku akan membuat video lagi tentang apa? Atau aku kepo banget dengan energi atau perasaan dari Bapak Yosef, ya. Karena tarot ini juga bisa melihat karakter seseorang loh. Jadi buat kamu yang masih ingin bergabung, nanti bisa ikutin video aku selanjutnya. Dan finally, send love and light. Salam cahaya.